Shalom teman-teman, saya sapa kita dengan kasih Kristus, Tuhan beserta kita. Saat ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Jadi malam hari ini saya akan jawab. Dan sebelum itu teman-teman, mari bagi yang masih belum subscribe, tolong di subscribe dan jangan lupa juga untuk di komen, karena dukungan teman-teman semua itulah yang membuat kami semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan berikan juga sarannya supaya apa yang mau dibenahi, apa yang akan kami buat nanti di masa yang akan datang di video-video berikutnya. Jadi sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita, dia bertanya begini, ya, Bang, bagaimana cara kita atau apa yang kita lakukan supaya anak sekolah minggu tidak ngantuk pada saat mendengar firman Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat ampuh sekali. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, malam hari ini saya akan coba kasih jawabannya. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa anak sekolah minggu itu adalah anak-anak generasi dan punya hati yang polos untuk mengasihi Tuhan. Jadi apapun keadaan yang mereka alami, ya begitu apa adanya, ya begitu. Kita tidak bisa ibaratkan seperti orang tua, atau kita tidak bisa samakan mereka dengan orang tua atau anak-anak yang sudah besar, sudah dewasa, sudah remaja. Jadi kalau anak-anak kecil yang masih anak sekolah minggu itu tergolong masih anak-anak yang polos. Mereka tidak kalau mereka tidak mood, ya tidak mood. Kalau mereka lagi tidak kalau mereka lagi tidak merasa senang, ya tidak senang begitu. Kalau mereka ngantuk-ngantuk, ya ngantuk-ngantuk, nggak bisa kita halangi begitu. Tapi ada cara yang harus kita kerjakan oleh guru-guru sekolah minggu yang kreatif. Malam hari ini saya akan ada tiga cara yang harus dilakukan oleh guru sekolah minggu. Jadi kalau mau jadi guru sekolah minggu harus kreatif dong, jangan pasif terus. Oke, yang pertama adalah buat video singkat. Sekali lagi, buat video singkat. Misalnya guru sekolah minggu ini hari ini mau menyampaikan, atau Anda mau menyampaikan tema tentang kasih hari ini, ya. Jadi Anda harus mencari video atau buat video singkat mengenai kasih. Jadi anak sekolah minggu itu tidak vakum, anak sekolah minggu itu tidak diam-diam gitu ya. Jadi guru sekolah minggu harus memahami hal itu, harus mengerti hal itu, dan harus belajar untuk upgrade, belajar untuk mengubah begitu. Karena anak sekolah minggu itu mereka adalah generasi yang harus dibangun dasarnya dengan kepercayaan tentang Tuhan. Oke. Yang kedua adalah buat alat peraga. Ya. Alat peraga ini sangat bagus kalau bisa kita lakukan oleh guru-guru sekolah minggu, ya. Yang kedua itu adalah gambar. Contohnya buat gambar tokoh Alkitab. Alat peraganya buat dari gambar-gambar tokoh Alkitab yang sedang diceritakan. Itu perlu supaya mereka ada aktivitas. Jangan sama seperti kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang dewasa atau kepada orang remaja gitu ya. Kita sampaikan dengan cara-cara yang kreatif begitu. Jadi anak sekolah minggu tidak diam aja mendengarkan aja begitu. Apalagi gaya-gaya kita yang gitu ya, ada yang alay-alay, sotoy-sotoy begitu ya. Jadi teman-teman, kita lanjut ke nomor 3, yaitu
ajak mereka untuk mewarnai gambar sesuai topik firman Tuhan yang disampaikan. Nah, itu sangat perlu karena imajinasi anak sekolah minggu itu sangat kuat. Jadi perlu kita buat gambar-gambar tertentu atau bisa di print pakai kertas macam yang saya punya ini kan. Nah, jadi buat di situ hanya bentuk-bentuknya aja, contohnya pohon, contohnya manusia, begitu ya. Hanya titik-titik aja begitu. Jadi mereka yang kasih gambar, mereka ini. Dan itu sekarang ada sih yang jual-jual seperti itu. Mungkin bisa dicari di toko-toko buku, toko-toko buku Kristen lah ya. Pasti ada itu. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk mengajarkan mereka. Karena ketika kita punya modal untuk mengajar, oh itu luar biasa. Kedua, ketika kita memberikan hati untuk mereka, jadi jangan berikan hati hanya setengah hati untuk mengasihi anak sekolah minggu. Jadi kita harus kreatif, kita harus belajar begitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, saya ulang kembali ketiga hal ini. Yang pertama, buat video singkat. Yang kedua, buat alat peraga. Yang ketiga, ajak mereka untuk mewarnai gambar-gambar sesuai topik firman Tuhan yang kita sampaikan. Saya kira begitu jawaban dari saya buat teman saya yang luar biasa yang memberikan pertanyaan. Dia bertanya, Bang, apa yang kita lakukan untuk mengatasi anak sekolah minggu yang ngantuk pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, atau langkah apa yang kita buat supaya mereka tidak ngantuk begitu ya. Nah, inilah tipsnya, ada tiga cara ini. Coba pelajari dan coba upgrade, cari bahan-bahanmu untuk keajarkan kepada anak sekolah minggu. Saya kira begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berdoa biarlah Tuhan memakai teman-teman semua yang mengajar anak sekolah minggu untuk melayani Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Kristus. Shalom.